Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton, bahkan juga mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sahabat jalan yang lurus, di video kali ini kembali kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya akan memberkati kita semua. Bagaimana seorang ibu, dia merupakan ibu haji, pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya secara pribadi. Singkat cerita, ibu ini merupakan seorang haji dan dia juga bekerja sebagai orang yang mengantarkan orang-orang untuk berangkat haji dan juga umroh. Dan dia juga memiliki latar belakang seorang pengusaha yang sukses pada waktu itu. Akan tetapi, melalui pengalaman hidup yang dia alami yang begitu pahit, pada akhirnya dia mendapatkan suatu jawaban daripada Yesus yang telah memanggil dia, bahkan menyelamatkan dia. Sehingga pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Matius 11 ayat 28 berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sahabat semua, ayat firman Tuhan ini mendasari dan juga berkaitan dengan kesaksian yang akan kita saksikan bersama-sama. Bagaimana ibu tersebut pada akhirnya dia merasakan belas kasihan yang daripada Tuhan ketika Tuhan mengajak dia untuk datang kepada dia, percaya kepada dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang terkasih, atas waktunya saya mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang bagi rekan-rekan di berbagai negara lain. Dan saya sampaikan dan memperkenalkan channel in Indonesia. Terima kasih akan saya mulai bagaimana Tuhan menangkap saya, bagaimana Tuhan memproses saya, bagaimana Tuhan membawa saya dan bekerja untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, saya tadi menyampaikan bahwa saya memang seorang yang kalau dibilang fanatik, iya. Kalau dibilang seorang haji, iya. Saya beberapa kali untuk berangkat haji dan umroh. Karena pertama saya pendiri yayasan, kedua saya juga membawa jemaat untuk ke sana. Dan memang satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya memiliki satu yayasan Al-Fat. Al-Fat itu kemenangan. Itu saya ambil di salah satu Al-Quran, salah satu surat bahwa Al-Fat itu kemenangan. Setelah surat Muhammad itu baru surat Al-Fat. Karena ada satu euforia, ada satu dulu itu saya seorang pengusaha ya, pengusaha yang sukses, pengusaha yang kalau dikatakan sangat-sangat besar sekali. Saya punya dana dan antusias bahwa saya harus mensyiarkan agama saya waktu itu, dan saya membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan saya yang dulu. Dan bagaimana saya satu kemenangan untuk saya, satu hal yang membuat saya bahwa ini harus terjadi. Satu kesombongan juga sebagai sosok manusia, satu kesombongan yang mana pertama saya tidak suka kekristenan, kedua saya sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus, dan ketiganya satu ambisi. Saya ini orang Sunda, saya ingin Jawa Barat kalau perlu. Dan umumnya orang Sunda itu agak sulit untuk menerima Tuhan Yesus, itu agak sulit karena kekeh gitu ya. Satu hal yang bukan saya bicara untuk hal yang disampaikan seperti itu, tapi saya katakan di sini kalau misalkan di itu agak sulit untuk menyampaikan hal seperti itu. Jadi ada satu keinginan di mana saya ingin kalau perlu mengislamkan mereka, kalau perlu mereka itu tunduk kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi dalam satu hal, saya dengan dana yang ada, saya dengan satu ambisius, saya dengan satu kesombongannya bahwa ini akan terjadi. Itu kan rencana manusia, itu kan rancangan saya sebagai manusia, di mana banyak karyawan saya yang tadinya juga seorang anak Tuhan, karena mereka kerja untuk saya, akhirnya bagaimana saya untuk, kalau sekarang kayak penginjilan ya, kalau dulu itu kalau dikatakan saya seorang hajah, ustazah, dan ada satu power. Jadi perempuan ini jadi satu kekuatan gitu. Diberikan jabatan, diberikan pekerjaan, tapi kayak kamu harus ikut saya. Jadi sambil estafet juga untuk syiar di sana ya. Dan banyak juga yang mereka akhirnya ikut jadi mu'alaf gitu. Tapi dalam hal itu saya tidak
belum mengerti. Dan ada satu kemenangan bahwa ini saya bawa kepada mereka, termasuk arsitek saya. Kenapa? Saking saya emosinya, saking saya ambisinya, karena waktu saya cerita, saya waktu itu punya dana dari mana ya. Pertama saya punya suami itu meninggal, dia meninggalkan beberapa harta juga. Dan saya seorang pekerja keras juga, jadi ada hal saya mengumpulkan dan ada satu misi di mana untuk untuk syiar Islam itu. Karena dari tingkat keluarga itu kebetulan tongkat estafetnya itu ada di saya. Saya seorang aja, saya seorang yang kalau dikatakan saya punya tugas dari leluhur saya punya tugas dari nenek moyang saya bahwa saya harus syiar Islam. Dan itu yang saya pegang pada saat itu. Sampai akhirnya di mana saya ada tablik akbar, di mana apalagi ini nih setelah mau menjelang puasa seperti ini, itu tablik akbar yang namanya safari Ramadan dan lain-lain sebagainya, itu saya tidak pernah berhenti. Terkadang di depan gereja pun saya pasang spanduk, saya simpan di situ dengan judul tablik akbar siapa ya yang keren-keren. Dimana saya pada saat itu ada satu join dengan habaib, join dengan organisasi Islam yang cukup besar pada saat itu. Kita kan punya power, biasa kan kalau ada dana, ada kekuatan, ada power, jadi apapun sepertinya dunia itu bisa kita kendalikan. Sampai suatu saat ada tingkat satu keinginan besar saya sebagai manusia. Ini kalau cuma di Jawa Barat saja, sepertinya saya membutuhkan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Akhirnya saya sering ke berbagai daerah, bantu pesantren-pesantren, dan itu sangat baik sekali hingga saat ini di mana di situ ada kegiatan ministry untuk kekristenan. Terkadang di depannya itu dibangun satu pesantren, dan entah bagaimana itu bisa secepatnya itu bisa selesai gitu. Sementara yang kita punya saat ini harus bergumul dulu, harus berdoa dulu. Terkadang kita udah bagaimana, tapi memang kembali lagi anak-anak Tuhan itu dilatih kesabarannya yang luar biasa. Ya, karena saya pernah main di jalur hijau. Jadi saya tahu kenapa pesantren cepat bangun. Karena ada satu kekompakan dimanapun. Kita bisa lihat ada satu hal di bagian mana ada sedikit aja masalah, sepertinya satu dunia bisa membantu. Ya, saya tidak menyampaikan hal itu, tapi ini kita realita. Dan itu kenapa bisa sampai terjadi? Karena saya pernah hidup di jalur hijau itu. Nah, saudara yang terkasih, malam ini saya akan sampaikan itu sekelumit perjalanan saya. Bagaimana saya bisa membangun Islam Center? Karena satu ada ambisi, kedua ada satu kesombongan di dalam diri, ketiganya ada satu hal yang saya dipakai untuk syiar Islam. Seperti itu. Yang mana akhirnya hal itu harus terwujud. Karena seolah-olah saya membaca di dalam kitab saya yang lama, kita berjuangkan untuk yang di sana, untuk si doi juga yang di sana kan. Apapun kita lakukan, termasuk dana, termasuk itu kan satu jihad ya. Jihad itu bukan perang aja, tapi kita dengan dana, dengan apapun itu. Sampai saya itu karena seringnya saya pergi ke daerah Arab, karena satu saya memang sering ibadah haji juga, umroh juga. Nah, ada satu keinginan di mana saya yang tadinya cuma yayasan biasa, tapi karena ada dana, ayo kita mulai dengan puasa, saya ingin membangun Islam Center. Awalnya dari situ. Dari seringnya pergi ke Middle East, akhirnya saya dikenalkan dengan seseorang pengusaha di daerah Uni Emirat Arab. Kalau udah dengar nama itu pastilah wah gitu kan. Ini negara kaya, negara minyak gitu loh. Nah, saya pun begitu, waduh, saya bilang gitu, oke lah dikenalkan, yuk kita ke sana, kita promosi Yayasan Al-Fat ini, kita ajukan proposal. Saudara yang terkasih, kita kan mengajukan proposal, kita mencari investor, kan seperti itu. Ini bukan hanya untuk siar lagi, tapi karena saya sebagai businesswoman, itu ada bisnis juga gitu. Nah, kita ini yang mengajukan proposal, itu bukan hanya sekedar proposal saja. Ibaratnya kita mencari dana bantuan dari luar, nggak mungkin dong, nggak punya meja. Dan mereka, mereka akan membantu. Begitu disampaikan, mereka akan membantu yayasan saya untuk Islamic Center, dan mereka juga antusias dengan saya menyampaikan itu. Mereka minta master plan, proposal. Oke, seperti apa misi dan visi saya, seperti apa Islamic Center itu, ke depannya untuk apa, bla bla dan sebagainya. Nah, saya juga kan tidak pernah sampai sejauh itu. Saya rembukan dengan tim saya bicarakan dengan arsitek saya, ternyata dananya itu cukup besar sekali. Untuk membuat proposalnya aja itu pada tahun sekitar 2002-2003 itu udah cukup mahal gitu. Satu buku aja itu sudah nilainya 30 juta waktu itu. Tapi karena rasa keinginan, karena rasa ambisiusnya saya, akhirnya oke deh kita bikin. Terus Bu, ini untuk cash flow begini-begini. Oke, sampai akhirnya tanah
goyang pun, saya kan mencari tanah yang luas gitu. Luas karena mau dibikin beberapa item gedung. Itu tuh banyak sekali ya. Kalau di sana kan di organisasi sana kan yang udah besar tuh pasti ada laskar-laskarnya juga. Nah itu juga seperti itu gitu. Jadi ada rentetannya ke situ, di mana nanti ada masjidnya, ada rumah sakitnya dan lain sebagainya. Ada pelatihan untuk pekerjaannya juga. Ternyata begitu di ini kan, Bu katanya ada tanah untuk soil test. Oke, soil test itu kan itu tanah orang, tanah goyang. Oke, nanti saya sampaikan kepada ahli warisnya, tanah ini mau saya beli. Oke, dia kasih waktu. Oke, Ibu kalau mau panjang. Oke, kita kan mau soil test, nggak mungkin dong tanah orang dicoket-coket tanpa ada panjang, tanpa ada apa. Saya sampaikan, kita mau ada rencana Islamic Center seperti itu. Akhirnya dipersilakan, bikinlah itu proposal, bikinlah kita ajukan ke Uni Emirat. Dan untuk bikin proposal juga nggak sembarangan. Di situ kan ada beberapa item yang memang harus saya lakukan, termasuk bikin rumah sakit. Saudara, saya juga tidak pernah tahu bikin rumah sakit seperti itu. Ternyata harus ada MARS. MARS itu manajemen anggaran rumah sakit, saudara, bukan Mars Planet ya. Saya juga MARS apa? Ini Bu MARS itu, karena kita bikin rumah sakit itu seperti hotel, restoran, dan bengkel. Ada, memang iya restoran itu kan kita pasien kasih makan 3 kali sehari, kasih ini dan gitu. Oh seperti itu. Hotel itu kan seperti nginepnya, itu harus diperhitungkan. Dan bengkel itu dokter, dan dokter itu kan kayak montir. Dan alat-alatnya semuanya. Begitu dihitung-hitung, oh itu bayar MARS-nya aja waktu itu 2M. 2M cuma ngotak-ngatik seperti itu. Sampai ke angka seperti itu. Akhirnya udah beres di sini, apapun saya lakukan dengan dana saya yang ada, saya jual ini, jual itu, sampai saya pinjam ke teman juga. Satu hal ya, karena ambisi. Karena ambisi, ada kesombongan di mana saya ini terjadi. Karena seolah-olah seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya harus berjuang, harus siap. Dan ini seperti jalan mulus. Awalnya seperti itu, seperti jalan mulus. Oh, semua pada mendukung. Saudara tahu sendiri, di mana kita ada sesuatu, di mana kita ada dana, di mana orang melihat kita dengan pundi-pundi, semua itu ngaku saudara, semua ngaku teman. Saya juga tidak tahu apakah ini teman, apakah ini lawan, kita tidak mengerti. Tapi pada saat itu semua didukung. Sampai suatu saat saya selesaikan untuk master plan-nya, saya ajukan ke pihak pengusaha di sana, dan terima kasih Pak, ini yayasan saya tempo hari. Nama Sarah itu setelah saya dibaptis. Nah, itu yang akhirnya saya ajukan. Setelah diajukan, mereka mempertimbangkan, oh Bu kurang ini, udah kurang ini, dibalikin lagi, dibikin lagi, ajukan lagi. Oh Bu kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Sampai pada seketika dia menghubungi saya, menghubungi manajemen saya, bahwa ada penundaan. Saya kaget pemirsa, saya kaget. Karena apa? Apa yang dia minta, itu sudah saya penuhi. Apa yang mereka, oh ini kurang ini, udah saya betulkan. Sampai arsitek saya berkali-kali mengulang, sampai manajemen saya tuh betul-betul prepare yang bagus untuk itu. Dan mereka mengatakan dengan mudah, ini ada penundaan. Terus saya begini, oke, kalau begitu saya minta waktu, karena kebetulan waktu itu saya mau umroh, dan saya harus mampir ke Dubai. Nah di Dubai itu akhirnya kami bisa bertemu dengan mereka. Saya membawa tim ke sana, karena pada saat saya waktu di sana ya, Bapak Ibu, itu perjalanan hidup saya, dan itu syiar saya juga, dimana ada beberapa arsitek yang tadinya juga anak Tuhan, tapi setelah kerja dengan saya, akhirnya mereka nikah dengan yang lama saya itu, dengan keimanan saya yang lama. Terus mereka akhirnya jadi mualaf, itu hanya saya bawa ke sana umroh seperti itu ya. Nah itu perjalanan saya. Tuhan mengampuni saya juga, tapi dalam hal ini saya juga tidak mau disalahkan 100% saudara, karena saya tidak mengerti. Pada saat dulu itu memang betul-betul saya seorang jihad untuk syiar ya, jadi saya juga tidak mau disalahkan 100% saudara, tidak. Tapi inilah proses saya mengakui ini karena itulah perjalanan saya. Sampai akhirnya saya di Dubai, saya ketemu dengan mereka, tetap mereka menyampaikan bahwa ini ada penundaan, dan saya katakan penundaan berapa lama, karena apapun yang sudah saya lakukan, ini bukan hal yang murah. Saya sudah menyampaikan segalanya, saya sudah membayar banyak hal, bahkan saya pun hampir, kalau dikatakan udah habis-habisan. Tolonglah mengerti. Nggak mungkin apa yang Anda minta sudah saya berikan. Jadi apapun yang sampai saya ibaratnya jual-jualan, dijual semua aset yang ada hanya untuk memenuhi satu program ini. Seperti itu. Dia hanya menyampaikan tidak bisa dilanjutkan, beginilah begitulah. Saya bilang saya minta kepastian. Waktu ketemu dengan pengusaha dari Emirat itu ya, waktu di Dubai saya sampaikan ya atau tidak gitu, karena jangan sampai pulang ke Indonesia dengan tangan kosong dan dengan di PHP seperti itu. Kalau anak muda sekarang bilang di PHP, saya tuh nggak bisa begitu, ya atau tidak. Kata mereka dengan tegas tidak laksana. Terus Anda selama ini mempermainkan atau bagaimana? Tidak.
Tapi karena banyak hal juga di antara mereka, jadi tidak bisa investor itu mengalirkan dana ke saya. Otomatis kan kalau dana mengalir ke saya dengan nilai yang begitu besar, otomatis harus melibatkan pemerintah. Ya, di mana melibatkan pemerintah, tahu sendiri lah ya, saya nggak mau ngejelasinnya bagaimana, mereka juga ada kepentingannya juga. Saya cuma bisa bilang kalau hal itu bisa saya sampaikan dengan pihak kami, saya bilang gitu. Tapi tetap dia tuh nggak mau, ya memang seperti itulah jalannya. Tapi apa saudara yang saya alami, saya itu tidak ada satu orang pun yang bermimpi untuk jatuh, ya kan? Semua orang bermimpi untuk sukses, semua orang bermimpi untuk number one. Tapi pada saat itu saya begitu masuk ke tempat ruangan saya hanya bisa melamun, kok bisa seperti ini ya? Apa yang salah? Sampai saya mengatakan, Tuhan, ini belum selesai. Saya tetap, ini belum selesai. Seperti suntikan itu baal gitu. Belum selesai, ini pasti masih bisa dilanjutkan. Akhirnya apa? Saya coba ajukan dengan tim. Besok sehari kita meeting lagi dengan mereka. Pasti ada perubahan gitu. Karena kita masih ambisi ya. Saya pasti sebelum kita pulang ke Indonesia, kita sampaikan lagi. Mungkin dia ada perubahan atau bagaimana. Mereka ketemu lagi dengan kami dan saya sampaikan, tolonglah, saya bilang gitu, jangan sampai kami pulang dengan tangan hampa. Tolonglah sedikit ada kemanusiaan, gitu ya. Memang dasar orang Arab ya, seperti itu jahiliyahnya itu memang seperti itu. Dia nggak mikir ini orang udah bangkrut atau bagaimana, dia nggak mikir. Pokoknya tidak. Saya tidak akan mengeluarkan dana itu. Dana yang dikeluarkan hanya perjalanan saya biar ganti. Aduh, sebenarnya kalau perjalanan pada saat itu memang saya juga ada duit, hanya ganti itu aja. Saya mengatakan, saya udah habis-habisan loh. Saya pulang ke Indonesia itu betul-betul holes. Anda berpikir tidak seperti itu? Karena saya sampaikan waktu itu kan saya punya dana. Itu dari almarhum suami saya bantu. Sekarang saya dari mana lagi saya punya dana? Dan itu untuk perjuangan saya. Dia tetap tidak bisa. Akhirnya ya sudah. Kita juga nggak bisa lama-lama di sana karena kan kita tamu. Pulang ke Indonesia itu dalam pesawat antara ya dan tidak. Sampai ke Indonesia saya masih berpikir oleng, masih bagaimana, meskipun ada manajemen. Nggak apa-apa Bu, mungkin kita ajukan lagi, saya akan stop. Nggak ada yang harus diajukan lagi. Karena kalau diajukan lagi, ada perubahan lagi, saya harus bayar kalian juga. Dan mereka kan cari duit. Nah, sementara saya bagaimana? Saya melakukan ini semua bukan karena untuk mereka juga, tapi untuk saya juga. Tapi ternyata pada saat itu betul-betul bagaimana kalau saudara ada di posisi saya? Nggak laki, nggak perempuan, kita sudah habis-habisan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk yang di sana, yang di atas, dan kita sudah berjuang untuk si doi. Hasilnya apa? Padahal saya percaya dengan kitab saya yang lama, di mana kita berjuang, berjihad dengan dana, upaya, pemikiran, dan lain sebagainya. Yang ada masuk surga. Boro-boro masuk surga di dunia aja saya udah kayak neraka, saudara. Saya bingung, siapa yang akan menyelesaikan hutang-hutang saya? Siapa yang akan membantu saya? Tidak ada, saudara. Satu persatu, rekanan saya, satu persatu manajemen saya, teman-teman saya pergi. Karena saya langsung mengatakan, saya harus menyelesaikan urusan dana. Karena saya ada peminjaman dari beberapa teman, saya ada peminjaman dari bank juga, namanya kita mau bisnis. Otomatis kan kita seorang sosialita ya, kita biasa bergaul dengan mereka itu dan percaya. Uang berapapun percaya, karena saya punya aset-aset ini loh. Jadi fresh money itu cepat sekali dan saya punya tanggung jawab, saya harus mengembalikan secepatnya. Walhasil, apa yang saya lakukan pada saat itu? Semua saya bereskan, termasuk rekan-rekan saya juga pada pergi, saya tutup diri, hanya tinggal sisa 4 anak. Rumah yang saya tempatin juga harus terjual, semua aset harus terjual, tidak ada. Bukan mudah menjual juga, tapi karena saya punya utang, jadi mereka mengambil. Kalau untuk menjual begitu saja kan sulit. Tapi karena saya sudah minta uangnya, jadi ya sudah silakan ambil. Hancur saudara hati. Ini seperti mimpi di siang bolong. Tidak ada satu program, satu mimpi saya pun bahwa saya akan bangkrut. Sejadi-jadi. Sebangkrut-bangkrut. Tinggal sisa 4 anak janda dengan 4 anak yang kecil-kecil pada saat itu. Dari rumah serba ada menjadi tidak ada, saudara. Dari rumah mewah menjadi saya tinggal di rumah petak. Waktu itu kita nyari sampai ke kampung orang ya, ke kampung supaya tidak terlihat. Kalau saya bangkrut, saudara, bagaimanapun kalau pengusaha bangkrut gengsinya masih ada ya. Gengsinya masih ada. Pada saat itu memang habis di titik ini. Apa yang saya ada, yang ada perhiasan dikit, saya jual-jualin untuk makan saya. Di situ saudara, saya hancur. Bagaimana dengan 4 anak yang saya harus tanggung jawab? Satu kemarahan untuk saya, tinggal di rumah petak. Saya pertanyakan dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu Wa Taala yang saya agung-agungkan. Justru saya tuh habis buat dia, saya bilang gitu. Gue habis-habisan buat lu, buat jihad, buat si doi juga, kan begitu. Ada di bukunya kan.
ada di ininya dia. Saya kan lagi hakam melulu, begini. Apa yang saya terima? Saya pertanyakan itu, saudara. Surga apa yang saya terima? Di dunia aja udah jadi neraka bagi saya. Siapa yang menolong saya saat ini? Tidak ada, saudara. Rekan saya yang biasa dekat dengan saya pada pergi semua setelah mereka tahu saya bangkrut. Disitulah siapa yang jadi teman sejati. Tidak ada, saudara. Hanya satu, tetangga saya yang dulu sangat baik sampai saat ini. Itu dia membantu bagaimana nasi saya, bagaimana anak-anak saya. Sampai saya tinggal di rumah petak yang harga 80.000, rumah-rumah petak itu loh, yang los seperti itu. Di kampung depannya itu tempat sampah. Saking ngumpet sudah, saking malu saya, saking hancur hati saya. Mau kemana saya tidak tahu. Saya rajin sholat, saya rajin puasa, ibadah itu seperti apa ya, saudara. Tapi pada saat itu saya pertanyakan kepada Tuhan saya. Tiap malam saya sujud, saya tahajud ya, saya berdoa, saya telepon dengan rekan-rekan saya. Jawabannya apa? Mungkin Ibu Haji salah jalan kali, anak aja itu orang ngomong. Mungkin Ibu Haji salah kali niatnya, emang lu tahu apa? Kan dekat banget gitu. Padahal sebelumnya lu makan aja dari duit gue kan gitu, kalau kasarnya. Tapi saya cuma bilang, ya mungkin saya ada kesalahan. Cuma saya tidak menyangka aja ini habis. Sudah saya seperti itu. Sampai akhirnya saya marah, baju gamis, baju muslim yang biasa rapi, udah kayak apa tuh, saya buang semua. Betul-betul saya seperti ini. Mereka bukannya sibuk membantu saya, malah sibuk ngomong gosip biasa lah seperti itu. Kok lihat tuh, Bu Haji sekarang sudah nggak pakai kerudung. Mereka tidak pernah bertanya, ini orang udah makan apa belum? Ini anak-anaknya bagaimana cara menghidupinya? Nggak ada yang nanya, saudara. Yang mereka sibukkan bagaimana baju muslim saya, bagaimana kerudungan saya. Tapi nggak apa-apa, itu kehidupan mereka. Sampai pada suatu malam saya sholat tahajud, saya sudah hopeless ya. Saya hanya menyampaikan kepada Tuhan saya, ya Allah, saya bilang, ini sholat saya yang terakhir. Terserah besok mau ke surga mau ke neraka, saya nggak peduli. Saudara bisa dibayangkan, dari sekian miliar yang saya punya, sisa uang 15.000. Bisa kebayang nggak, saudara? Perhiasan udah habis, baju yang bagus udah diloak-loakin, udah dijual keluar. Berapa duit sih jual keluar? Baju lagi second. Yang penting bisa menghidupi anak, saya 4 orang. Nggak main-main. Sisa uang 15.000 perak. Dulu masih Indomaret aja masih baru. Saya cuma berpikir, saya punya rencana membunuh anak-anak saya dan saya pribadi. Saya udah nggak sanggup, saudara. Nggak sanggup, betul-betul tidak ada yang membantu saya. Cemoohan, hinaan, dan lain sebagainya. Saya hanya terpukau, saya menjerit kepada siapa. Untuk kepada yang satu pun yang di atas saya udah nggak percaya. Gara-gara lu, duit gue habis kan begitu. Gara-gara jihad gue ini untuk si A ini habis. Apa dia menolong? Tidak juga, jungkir balik juga sholat. Dia nggak bantu saya. Saya hampa sendiri. Hanya melihat anak yang menangis kadang lapar, tidur dalam kondisi lapar. Aduh, saudara saya menghadapi hal ini beberapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya, satu malam itu yang saya katakan, saya punya uang 15.000 dan saya habis sholat tahajud. Ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya nggak peduli. Begitu besoknya, saudara, saya udah nggak lagi, saya datang. Saya beli obat serangga. Saya nggak mau nyebutin produknya, orang nggak di-endorse kok sampai hari ini juga. Ngapain promoin? Saya beli yang cairan itu. Waktu itu harga masih 8.000 atau berapa ya. Saya punya uang 15.000. Saya cuma berpikir, saya akan menghabiskan anak-anak saya dan terakhir saya. Hanya itu aja yang ada di pikiran saya. Mau apa lagi? Udah nggak ada yang bisa saya makan, saudara. Kedepannya seperti apa? Gelap, benar-benar. Tidak ada celah sedikit pun satu terang. Yang ada, games is over. Saya harus mati saat itu. Saya harus bereskan diri saya dan anak-anak saya. Bagaimanapun seorang ibu yang hidup sendiri. Kalau saya mati, bagaimana dengan anak-anak saya? Saya pulang ke keluarga, saya nggak berani. Mereka juga akan shock menghadapi ini. Saya diam. Saya sendiri memikul ini, saudara. Kalau sekarang katakan pikul salib, saya pikul itu semua. Kalau saya mati, bagaimana dengan anak saya? Yang ada di pikiran saya udah masuk. Saya masuk ke rumah petak itu. Saya menunggu sampai malam. Biasanya anak-anak tuh malam sambil bercanda, sambil ya namanya anak kecil kan nggak ngerti. Yang ada di pikiran mereka waktu saya pindah ke rumah petak itu, Bu, mainan aku mana? Buku aku mana? Yang warna pink mana? Ini tuh sedang lupakan gitu. Yang pink, yang itu nggak ada. Saya hanya bilang itu ketinggalan di rumah. Ayo kita kapan mau pulang ke rumah? Ini rumah siapa? Dalam hati aku hancur, saudara. Anak kecil polos menanyakan hal itu. Ini emangnya rumah siapa? Rumah teman ibu ya? Kok begini ya? Itu anak kan polos. Dalam hati, rumahmu tuh udah nggak ada. Rumah kita udah nggak ada. Cuma saya bilang, kita tinggal di sini aja ya. Kita pukul di sini ya. Itu saudara yang saya alami. Sampai malam. Saatnya malam. Biasa saya sholat tuh jam 3 karena
Sholat jam 3 itu kan nanti nyambung dengan subuh ya, bisa ngaji dan sebagainya. Saya majukan jadi jam 2 karena saya ingin yang sepi, ingin yang tenang. Acaranya bukan mau sholat, acaranya bukan mau mengadu kepada Tuhan, tapi acaranya mau bunuh diri massal. Tunggu namanya di kampung Kentongan, Hansip kampung kan, masih ada orang. Saya lihat anak-anak suruh pada tidur. Oh, ibu kita disuruh tidur siang, tidur. Ini udah malam, tidur. Mereka nurut pada tidur. Saya udah siap. Sampai tengah malam, saya lewat, udah sepi. Baru saya. Sekarang, waktunya. Saya udah nggak kepikiran apa-apa, saudara. Betul-betul gelap. Nggak ada lagi celah untuk sinar itu masuk di hati saya tuh. Di pikiran saya tuh nggak ada. Itulah ya. Saat ini saya mengerti kenapa ada orang sampai bunuh diri, kenapa ada orang sampai begitu los menabrakkan diri atau bagaimana. Karena memang sudah buntu, dan itu saya alami di titik nadir saya, di titik kehidupan saya. Itu saya alami. Di rumah Peter, saudara, saya sudah siapkan gelas-gelas plastik ya waktu itu, karena itu juga dikasih orang, betul-betul. Saya pergi dengan seperti itu. Saya siapkan obat serangganya, cairan, saya siapkan lihat anak. Saya antara tega dan enggak, kalau mereka tidak mati, siapa yang ngurus mereka? Lebih baik mereka ikut saya. Saya tidak pernah berpikir kalau ia mati semua, saudara. Kalau nggak mati apa nggak masuk patroli? Nggak berpikir untuk itu. Yang ada saya dan anak-anak harus selesai malam itu. Itu yang terjadi. Namanya seorang ibu, saudara, mau mati pun, mau membunuh pun, nggak tega dong. Kalau lampu masih nyala, saya matikan itu nyala. Saya matikan itu lampu, maksud saya. Saya buka itu botol, saya siapkan gelas, anak-anak lihat udah tidur. Saya hanya menyampaikan, ini saatnya. Saya matikan lampu, saya sudah, badan tuh udah semakin hampa, semakin ringan, semakin, ya ini yang terakhir. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Saya udah siap, saudara. Saya siapkan gelas, saya siapkan botol, dalam kondisi gelap gulita. Begitu dikucurkan air, saudara, dalam kondisi gelap antara saya ini kan bukan seorang pemimpi, saya ini bukan sedang tidur. Seseorang mau bunuh diri kan nggak mungkin tidur, saudara, itu namanya mimpi. Itu saya benar-benar dalam kondisi hidup, dalam kondisi dengan gelas, dalam kondisi botol, di mana saya mau membunuh diri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Begitu air itu mengucur ke gelas saya, di depan saya ada sosok berbaju putih, berjubah kayak putih begitu. Dia menyampaikan dengan tangannya, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Ini saya kan orangnya yang cukup keras juga. Saya hanya mengatakan, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mana? Si doi mana? Dia menyampaikan lagi, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Saudara, itu saya simpan itu gelas, saya simpan botol, saya tutup mata, saya menangis, saya istighfar, saudara, dari ayat kursi, ayat 5, ayat 7, ayat 15, doa pengusir setan, doa pengusir hantu, apapun itu. Mungkin saya stres, mungkin saya depresi yang sudah terlalu dalam, mungkin halusinasi atau bagaimana. Saya hanya bisa menangis di situ dengan keringat, dengan bau obat cairan, dengan saya kebingungan, saya menutup mata, tapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, tapi yang sosok berbaju putih pun itu sudah tidak ada. Tapi pada saat dia ada begitu terangnya di dalam ruangan saya, saudara, percaya atau tidak percaya, terserah. Tapi pada saat itulah sosok di mana yang menolong saya, yang pertama menolong saya. Satu hal yang dia tinggalkan di dalam diri saya, harapan. Beberapa detik sebelumnya, sebelum saya mengucurkan cairan itu, saya tidak punya harapan yang saya sampaikan, seperti gelap, saudara. Tidak tahu ada planning apa, tidak ada secercah cahaya pun masuk di diri saya atau di pikiran saya, yang ada kegelapan dan saya mau menyelesaikan kehidupan saya. Tapi setelah yang saya katakan, kenapa Tuhannya orang Kristen? Kenapa saya tahu? Karena ada beberapa karyawan saya yang tadinya anak Tuhan jadi ikut saya. Waktu itu mau alat, saya bicarakan itu. Jadi kalau saya datang ke rumahnya, ini siapa? Oh, ini Tuhan saya, Yesus. Oh, saya nggak suka dia. Tapi pada saat saya membutuhkan pertolongan, hanya Tuhan Yesus yang datang kepada saya. Tidak Allah saya, tidak Nabi saya, tidak Habib saya, tidak siapapun, tidak teman-teman saya. Hanya Dia yang datang kepada saya. Ada berapa orang anak-anaknya saya mau angkat. Tapi pada saat saya membutuhkan pertolongan, pada saat saya di titik kehidupan saya antara hidup dan mati, justru Tuhan Yesus yang membantu saya. Sampai hari ini, saudara, mata saya, telinga saya itu tidak pernah lupa bagaimana saya pertama komunikasi dengan Tuhan Yesus. Saya bukan pada saat itu langsung percaya, tidak, saudara, logika main. Kayak negosiasi. Kalau begitu,
saya akan cari tahu dulu pengajaranmu seperti apa. Tapi tolong pelihara saya dan anak-anak. Negosiasi, saudara. Saya udah nggak ada harapan, duit tinggal sisa 15.000 dari miliaran. Mungkin nanti disampaikan oleh owner dari Raja Banasa. Itu ada beberapa master plan Islamic Center saya, ada beberapa dana saya di situ. Sisanya tinggal 15.000 dan itu pun sudah membeli obat nyamuk itu. Tinggal berapa ribu perak. Tidak ada harapan sama sekali, saudara. Itu di situ tertera berapa biayanya, berapa tertera cash flow-nya itu banyak sekali. Nah, ini seperti ditayangkan. Kenapa saya memberikan statement ini? Kenapa saya memberikan foto ini kepada channel ini? Supaya membuktikan bahwa kesaksian saya, bahwa pernyataan saya ini benar adanya. Saya tidak mencari sensasi, saya tidak mencari apapun. Tapi inilah kehidupan yang realita. Bagaimana Tuhan Yesus menjamah saya? Bagaimana Tuhan Yesus datang pada saat saya membutuhkan pertolongan dan Dia satu-satunya orang yang menolong saya pada saat itu. Saya menangis sampai pagi. Setelah saya sampaikan itu, saya ada ketenangan, saya ada harapan. Harapan seperti apa saya tidak tahu, saya katakan. Saya tidak punya apa-apa. Tapi pada saat itu sampai pagi ini mata sembab, udah bau nggak ketulungan itu satu ruangan itu karena dari obat serangga ini. Tapi pagi-pagi sampai sekitar kurang lebih jam 6-an, ada yang ngetuk pintu, ketok-ketok. Saya cuma kaget mikir, saya pindah ke rumah petak ini sengaja supaya tidak ada orang yang melihat. Supaya mereka itu tidak tahu kalau saya sampai tinggal di rumah petak. Tapi kok pagi-pagi ada yang ngetuk pintu, ini siapa? Saya waktu pindah ke rumah petak itu hanya lapor kepada RT. Tetangga nggak ada yang tahu siapa saya, nggak ada yang tahu, dikiranya mereka kita juga satu level orang miskin begitu. Mereka tidak tahu siapa saya, dari konglomerat jadi melarat, nggak ada yang tahu. Tapi pada saat itu kok ada yang ngetok pintu kontrakan saya buka. Saya bilang, iya Pak, mau cari siapa? Ini rumahnya Ibu Nita ya, saya dipanggil waktu itu. Iya Pak, saya bilang, Bapak tahu saya dari mana? Oh, saya dari RT sebelah katanya. Ini ada pembagian sembako untuk janda dan anak yatim. Saudara, begitu disampaikan untuk janda dan anak yatim itu saya jatuh, saudara. Dulu saya seorang janda kaya, sering memberikan santunan kepada anak-anak yatim, anak-anak duafa, dan janda-janda miskin. Sekarang saya dikasih kresek, dikasih bungkusan. Ini bukan janda dan anak yatim. Isinya apa, saudara? Sembako. Ya seperti itulah isinya ya, sembako. Dan ada amplop. Begitu saya buka, isinya 25.000. Saya hanya mikir, kemarin punya uang 15.000, terus saya beli obat serangga, sisa berapa ribu perak, kok kenapa sekarang jadi ada duit? Ini namanya pengusaha, kalkulasi mulu. Saya cuma pikir, ini siapa bapak ini ya? Kok tahu-tahu ngasih bingkisan ke saya? Udahlah, saya harus ngasih makan anak dulu. Saya nggak bisa ngasih makan, sudah habis. Tapi saat itu oke, saya ada beras, ada indomie, ada itulah sarden yang begitu-begitu. Saya masak bubur supaya banyak. Saya kasih tuh makan. Anak-anak nanya begitu bangun pagi, Bu, ini bau apa ya? Kayak bau obat nyamuk. Iya, ada obat nyamuk tumpah gitu. Tapi anak tuh lihat, Pak Ibu kayak nangis, kayak dia itu apa habis ngebersihin ngucuk-ngucuk mata ya, begitulah alasannya. Saya cuma diam aja. Saya cuma mikir, ini dengan uang yang ada, saya harus apa? Saya tidak punya apa-apa, saudara. Tidak punya apa-apa. Saya cuma mikir, ini harus dimanfaatkan. Belum tentu ada orang yang ngirim sembako lagi. Saya pikir begitu ya. Kemarin aja nggak ada yang bantu saya. Kok ini ada orang satu bapak yang menolong saya, bapak setengah seperti itu. Dan ini ada uang. Ini saya harus manfaatkan bagaimana? Dan satu hal, saya itu orangnya komitmen. Semalam saya menyampaikan satu komitmen, apabila saya dan anak-anak dipelihara, maka saya akan mencari tahu ajaranmu seperti apa. Nggak langsung accept, saudara, nggak langsung terima. Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Oh ya, aku akan ikut. Enggak, saudara, saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Tapi tolong pelihara saya dan anak-anak, negosiasi. Tapi begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Saya dengan uang yang ada, saudara, saya jalan kaki ke pasar tradisional cukup jauh. Beli apa? Beli kacang kedelai. Yang saya bisa lakukan pada saat itu, kenapa saya itu? Karena dulu saya bisa mengirim kacang kedelai itu ke Kopi. Koperasi Tahu Tempo itu bertonton. Sekarang harus membeli kacang kedelai 1/4 kilo. 1/4 kilo waktu itu harganya 1.000 perak. Plastiknya beli sedikit. Karetnya minta dari tukang warung. Saya jalan lagi. Saya kenalan sama tetangga pinjem blender. Saya mulai dagang. Mulai bikin susu kacang, saudara. Antara maju dan mundur. Saya mikir gini, dulu saya ini kalau bisnis tinggal tanda tangan jadi. Kalau bisnis ketemunya di mana, dealnya di mana, paling sedikit di restoran, paling sedikit hotel. Oke, kita deal. Ke kantor mana, di mana, di gedung mana, wisma mana. Ini dengan diplastik-plastikin susu kacang, saya harus jalan kaki. Bagaimanapun juga ada rasa malu. Tapi saya lihat anak-anak saya sebagai ibu, sebagai bapak, saya harus bertanggung jawab untuk mereka. Saya bungkus-bungkus itu, saya diam. Oh, saya harus jalan. Karena saya komitmen. Setelah saya tidak mau sholat lagi, setelah saya menyampaikan saya tidak mau ibadah lagi, saya tidak berdoa lagi, saudara, kepada Allah saya tidak. Saya akan berjalan dan akan mencari tahu
ajaran yang satu ini seperti apa. Logika aja, yang dulu aja tidak menolong saya, apalagi yang baru, kan begitu ya. Tapi itu yang harus saya ada satu dorongan bahwa saya harus mencari ajaran seperti yang saya jalan, saudara, bawa susu kacang. Asal ketemu orang, Bapak ke gereja atau ke masjid, asal ketemu ibu, Bapak ke gereja atau ke masjid, selalu saya tanyakan, kenapa Bu? Oh enggak, saya mau jualan. Ada satu ketemu lagi, Pak, maaf Bapak mau Bapak ke gereja atau ke masjid? Oh saya ke masjid Bu. Kenapa? Ibu ikut pengajian ya? Nanti sama istri saya dalam hati, gue juga dari masjid keluar, saya gituin. Dalam hati, saudara, nggak di depan orang itu, namanya lagi mencari itu. Sedang enggak Pak, enggak, saya mau jualan susu aja, Bapak mau beli nggak? Dia beli satu, ya. Jalan lagi, ketemu lagi. Kayaknya nih, lihat muka-mukanya nih kayak orang Kristen ya. Saya tanya lagi, Bu, Ibu ke gereja atau ke masjid? Oh saya ke gereja. Katanya, kenapa Mbak? Oh, enggak, saya mau nanya. Saya mau nanya, memangnya Yesus itu ada apa enggak ya? Saya nggak berani bilang Tuhan, karena saya nggak percaya. Yang dulu aja nggak nolong saya, apalagi yang baru, kan begitu. Tuhan yang lama nggak nolong, apalagi Tuhan yang baru gitu. Kenapa Bu? Bukan begitu. Beberapa malam yang lalu dia datang ke saya, memang dia ada. Iya Bu, ada kapan? Oh enggak, sekarang itu enggak. Jangan banyak nanya. Saya namanya juga lagi bahas, saudara. Saya kan nggak mungkin nanya-nanya bagaimana, dan orang itu seperti antusias. Sebenarnya enggak, saya mau jualan aja. Udah kok, kayak jualan. Nggak apa-apa, dia juga tidak maksa. Saya tanya lagi, jalan lagi, sampai akhirnya saya ketemu satu rumah yang cukup besar. Saya kan jalan sambil nenteng, saudara. Percaya atau tidak? Ya saya katakan. Pertama saya bikin susu kacang itu hanya 10 bungkus. Untuk selanjutnya naik jadi 15 bungkus. Saya terus jualan sambil nanya, karena saya komitmen mencari ajaran. Setiap orang ditanya, setiap ke gereja atau ke masjid atau bagaimana semua. Sampai akhirnya saya ketemu satu rumah yang cukup besar, mobilnya juga banyak. Terus di situ ada ibu-ibu sepuh yang sedang nyapu. Saya bilang, Ibu, selamat pagi. Ini saya mau menawarkan susu, mau beli enggak? Oh susu apa? Ini susu kacang. Seperti ya. Saya tenteng, saya buka. Terus saya gini, Bu, maaf saya mau nanya, Ibu ke gereja atau ke masjid? Oh saya ke gereja. Memangnya kenapa Mbak? Ini saya mau nanya, Tuhan Yesus ada apa enggak sih? Dia hidup apa mati atau bagaimana? Karena saya kan punya pemahaman yang di salib itu kan Yudas ya. Terus Tuhan Yesus itu kan enggak ada. Gitu. Yang ada kan Isa Masih, dan itu juga terangkat hidup kan di langit yang ketiga gitu. So tahu banget ini Bu Haji juga gitu ya. Nah, itu yang diajarkan yang nenek moyang saya zaman dulu gitu, seperti itu. Nah, jadi mendarah dagingnya. Sampai akhirnya si ibu itu bilang gini, oh katanya kebetulan suami saya gembala. Gembala apa? Nah ini Bu Haji kan bingung, gembala apa ini? Ada gembala. Maksudnya gimana ya, gembala di sawah atau bagaimana? Bukan, gembala itu di gereja, ada jemaatnya. Nah itu jemaatnya domba-domba. Bingung lagi kan? Gini aja, maksudnya apa ini? Kayak pemimpin atau bagaimana? Iya seperti pemimpin, nanti saya dikenalin lah sama ibu itu, dikenalin sama bapaknya. Kebetulan lagi ada, dan lagi nggak sibuk, soalnya bapaknya tuh sibuk katanya. Dia kan hamba Tuhan, selalu sibuk gitu ya. Udah dikenalkan, udah ngobrol, tuh saya tanya ini Tuhan Yesus bagaimana, terus akhirnya dia senang. Oke. Istri saya katanya minta tiap hari dikasih apa ya, susu kacang, langganan, nggak pakai gula. Nah, ternyata dia punya pabrik gula, diabetes gitu maksudnya. Jadi dia pesan susu kacang tiap hari harus dianterin, dan si bapaknya ini sedikit-sedikit berbicara tentang Tuhan Yesus gitu. Oh Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu lemah lembut lah, begini. Saudara, semakin hari dagangan saya itu semakin banyak. Saya semakin kreatif karena gini, ada orang beli susu 2, seharusnya kan harga 1.000 Pak. Ada orang beli susu 2, uangnya 5.000, udah nggak usah kembalian. Jadi kan saya kreatif, oh beli tepung terigu, bikin keripik, bikin apa. Sekalinya waktu jalan, ada langganan lain, dia jualan baju-baju, jualan apa, sampai ke CD juga, maaf, sampai ke celana dalam, maksudnya bukan CD kepingan. Bu katanya bawain ini. Itu diberkati benar-benar. Saya baru paham bagaimana Tuhan Yesus memberkati saya. Dari orang waktu itu kan tidak percaya. Waktu itu kan saya hanya mencari ajarannya. Tapi bagaimana penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan dia tidak ngotot harus percaya ke saya, harus dibaptis baru diberkati, tidak. Waktu itu saya kan komitmen mau mencari ajarannya dulu, tapi dengan penuh kasih dia memelihara saya dan anak-anak sampai dari rumah petak yang 80, saya bisa 80.000, maksudnya bukan 80 juta. Jadi pindah ke rumah petak yang ada kamarnya satu, itu bisa seharga 125. Waktu itu 125 itu masih udah besar gitu, udah mendingan gitu, ada dapurnya di dalam, ada kamar mandinya di dalam. Kalau dulu kan rame-rame begitulah. Sampai akhirnya di rumah juga saya jualan baju-baju sambil nenteng, sambil ini, sambil itu ya. Nah, si ibu ini, yang gembala ini, bapaknya kalau tiap pagi memberikan satu wejangan, dia buka firman, dan saya mendengar dengan tenang. Saya antusias juga lama-lama, oh iya baik ya. Karena melihat dari kehidupan saya, dagangan saya semakin hari semakin banyak. Terus si ibu ini juga kalau disodorin dagangan, dia beli banyak, saudara. Mobilnya banyak, rumahnya gede.
dia ngambil berapa aja kan kita senang, asal bawa barang apa diborong, bayar 300.000 ngambil barang 500.000, bayar 500.000 ngambil barang 1 juta. Kan saya percaya, apalagi si bapaknya kan seorang gembala, seorang hamba Tuhan dan bla 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 gitu. Ini kan nggak ngerti Bu Adi, waktu itu orang linglung, orang habis depresi kan, mencari kebenaran, mencari jati diri, mencari jiwa yang hilang pada saat itu. Karena saya kan ada masa transisi di mana saya mau bunuh diri, suicide, di mana saya mau suicide itu sampai akhirnya Tuhan memberikan satu kehidupan yang baru, second chance untuk saya. Nah, ini kan antara human error gitu, jadi kayak oh ini baik, jadi melihat segala sesuatu baik. Sampai akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang punya dagangan baju ke rumah, Bu, maaf ini saya mau menyampaikan, Ibu udah berapa bulan setorannya kok sedikit katanya, sementara barang yang dibawa banyak sampai jual mutiara. Karena memang iya, asal ada beberapa konsumen juga bayarnya benar, saya bayar ke dia. Tapi yang rumah kaya ini, yang istrinya gembala ini, berjuta-juta. Oh iya Pak, saya bilang gitu, iya betul. Saya memang dari konsumen lain saya setor Bapak, tapi ada satu rumah yang memang cukup banyak ke saya, tapi orangnya baik tuh Pak ya. Terus akhirnya saya ke rumah yang mewah itu tuh, ke istrinya gembala. Saya bilang, Ibu, kok tumben siang? Ya Bu maaf, sedang itu. Ini saya di rumah kedatangan orang yang punya barang, Ibu bisa itu nggak? Bisa bayar nggak? Soalnya di Ibu banyak, saya sodorin tuh itu catatan di atas 10 juta saudara. Itu kan besar sekali untuk saya. Dia kaget juga, oh iya besar juga ya, oh 11 juta lebih lah itu. Besar juga ya ini, iya saya bilang gitu. Terus itu si ibu itu nggak nyangka, cuman gini, Nita tolong katanya, ini kalung Ibu dibuka nih kata itu. Kalung emas, dia pakai kalung emas. Saya pikir dia minta tolong untuk membuka kalungnya, mungkin dia mau nyuci, mau mandi atau apa. Saya kan, baik Bu, saya buka gitu. Dia kasih itu kalungnya, minta nih katanya, kamu bawa ke pasar, ini ada toko emasnya di sini, ini suratnya katanya, bawa kamu jual katanya gitu ya. Nanti sisanya berapa? Nanti katanya ke Ibu aja langsung katanya, jangan ketemu Bapak ya katanya mulai besok. Ini ada amanat dari si ibu itu. Saya bilang, Bu, saya bukan mau jual-jual barang orang Bu, saya bilang saya mau nagih uang aja, masa saya harus ke pasar ngejualin kalung Ibu. Saya bilang, enggak, saya nggak ada uang. Dia kasih uang saya tuh sedikit, sekitar 300.000 lebih, dan kasih kalung emas itu. Akhirnya apa, saya langsung ke pasar, saya ini kok saya bilang ada suratnya, ini ada kalungnya mau dijual, udah cuma dapat berapa juta gitu ya. Akhirnya udah saya pulang lagi, Bu, ini uangnya dapat segini, ya udah kamu bawa katanya, udah dikalkulasi gitu. Ibu masih kurang 7 juta lebih, ini bagaimana ya saya gitu, itu orangnya udah ada. Terus akhirnya gini, iya nantilah pasti saya bayar kata si ibu itu. Tapi tolong katanya, mulai besok katanya kamu jualannya jangan ke pintu depan katanya, langsung aja ke dapur ya. Kalau di dapur kan pasti ketemu Ibu katanya gitu. Kalau di depan itu kan Bapak biasa Nita kan diajar Alkitab katanya baca di situ katanya gitu. Jadi pasti Bapak ada di situ. Iya soalnya kan Bapak itu hamba Tuhan, dia katanya gembala, dia itu pendeta. Jadi nggak boleh dengar hal-hal seperti ini katanya. Oh ya, saya kan mikirnya gini, maaf aja saudara ya. Kalau di tempat saya dulu itu kan boleh poligami, boleh halal haram itu kan sama ya. Yang penting katanya ya itu kalau kepepet kan jadi halal gitu ya. Yang hal seperti itu gitu. Jadi poligami aja boleh gitu. Saya cuma mikir, oh berarti kalau di Kristen itu seorang gembala, hamba Tuhan itu betul-betul hidupnya harus kudus. Kan memang selalu disampaikan begitu, harus kudus, harus benar dan sebagainya. Oh berarti acara utang istrinya aja nggak boleh sampai gitu. Iya soalnya kan bapaknya itu hamba Tuhan katanya, nggak boleh dengar hal seperti ini. Oh iya baik Bu. Saya ini dengerin, mulai besok saudara saya itu jalannya tuh langsung ke dapur. Kalau mau ke dapur itu kan berjejer mobilnya itu 4 biji. Otomatis kan setiap bayangan itu kan rumah itu kaca. Jadi kalau mau ke dapur otomatis pasti kelihatan saya jalan juga mau ngumpet kemana, emang di situ putranya. Asal itu ke dapur lagi, asal itu ke dapur lagi. Nah, sekalinya waktu saudara memang semuanya harus terjadi, dan ini saya anggap ini satu didikan dari Tuhan. Begitu saya ke dapur, yang buka pintu itu bukannya ibunya, bukan istrinya, tapi si bapaknya gembala itu, suaminya itu yang hamba Tuhan. Dia buka pintu. Katanya Mbak Nita kok tumben-tumben, katanya terus-terusan saya tunggu di ruangan katanya untuk menyampaikan kabar berita, katanya untuk belajar katanya tentang Tuhan Yesus begini. Kok kenapa sekarang beberapa hari ini ke dapur? Saya cuma saya ini megang amanat agung ya dari istrinya, bahwa bapaknya tuh nggak boleh dengar utang, nggak boleh dengar dagang-dagang kredit seperti ini. Saya cuma nggak ada apa-apa Pak, saya cuma mau nyari istri Bapak aja, mau nganterin susu. Oh ya sini katanya susunya diambil. Terus saya kan ada kayak orang bingung ya, Pak itu istri Bapak kapan dia pulangnya, jam berapa? Itu kalau lagi ke sekolah katanya nganterin cucu saya katanya pakai mobil yang satunya. Oh iya mobilnya berjejer. Oh iya, kira-kira pulang jam berapa ya? Memangnya ada apa katanya? Nggak ada apa-apa, saya mau ketemu istri Bapak aja. Saya masih menahan. Sampai akhirnya dia bilang gini,
istri saya punya utang berapa. Saya kaget saudara, ih sakti ya. Saya pikir, saya belum ngomong aja dia udah nanya, istri saya utangnya berapa, kata beliau, tapi miliknya itu udah beda. Saya cuma bilang, ini apa Tuhan, apa sakti ya, udah tahu, saya belum ngomong aja, dia udah tahu. Enggak Pak, saya mau ketemu istri Bapak. Bilang saya berapa? Saya sambil gemetaran, ini Pak catatannya seperti itu. Ya, gitu. Itu saudara saya juga kaget. Yang biasa bicara tenang, biasa lemah lembut, pokoknya 9 buah roh mungkin ada di dia semua, cuma 1 buahnya yang tertinggal. Itu yang dari Taman Safari keluar semua, keanggotaan Taman Safari keluar semua, mungkin dia member di sana kali. Begitu nggak lama datang ke mobil, keluar istrinya. Wah, langsung dari situ saudara, betul-betul ini seorang anggota Taman Safari. Keluar semua, itu saya cuma bengong aja. Si bapak ini biasa kalau bicara Tuhan Yesus itu pemaaf, begitu kasih, bla 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 dan sebagainya. Ini ke istrinya sendiri, wih, itu dari benar-benar deh. Sampai saya kaget. Terus saya hanya bisa bilang begini, gini aja deh Pak, masalah bapak dan ibu mungkin mau berantem silahkan nanti dilanjutkan. Cuman ini masalah utang-utang ini bagaimana dengan saya harus bertanggung jawab. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau bayar ini semua katanya, bukan urusan saya. Saya tuh kalau ngomong juga nggak tega ya. Kalau kaos yang dipakai si bapak Gembala juga itu kaos utangan saya. Kalau saya mau mempermalukan, tapi kan saya nggak bingung gitu yang ada. Waduh ini di atas 7 juta saya harus menanggung utang sementara si ibunya udah nangis-nangis, si bapaknya ngamuk-ngamuk. Keanggotaan Taman Safari keluar semua, sementara si bapaknya juga pakai kaos yang istrinya memang sangat mencintai suaminya. Dia beliin baju kreditan dari saya, si suami kan nggak pakai, mana tahu dia yang dipakai juga dari saya. Akhirnya saya pulang saudara, saya keluar, saya diam di depan rumah itu di pinggir jalan. Saya nangis saudara, ini masalah apa lagi? Apa masih ada karma saya yang belum tuntas atau masih ada kesalahan saya? Karena waktu saya bangkrut itu kan banyak rekan-rekan saya kan bilang begini, mungkin Bu Haji salah jalan atau bagaimana. Saya kan cuma mikir masih ada jalan yang saya salah atau bagaimana ini, saya harus menanggung ini semua. Saya nangis saudara, pulang ke rumah, bagaimana ini? Saya cuma bilang, saya berarti harus menyelesaikan utang ini juga. Saya datangin tuh yang punya dagangan baju itu. Saya bilang, Bapak Ibu saya mohon maaf, saya akan bertanggung jawab dengan utang-utang ini, saya akan kejadian seperti ini. Tapi saya minta waktu, saya akan menyicil ini. Untungnya baik, itu orang muslim. Untung baik, gak apa-apa Bu katanya, yang penting Ibu bertanggung jawab aja, saya akan ngasih barang ke Ibu mau jual ke siapa kan saya nggak tahu, berarti Ibu yang harus menyelesaikan. Baik sedang itu ya, tapi jangan dikasih target waktu sedang itu kapan saya harus menyelesaikan ini. Udah dari situ saudara, saya terpukul sekali. Tapi saya cuma berpikir gini, saya komitmen dengan Yesus. Saya harus mencari ajarannya. Saya cuma bilang gini, mungkin ini bukan ajarannya dia kali, mungkin ini salah. Tapi ajaran Yesus mungkin nggak begini. Saya harus mencari lagi. Saya gigil lagi, saya bangkit lagi sekarang. Utang. Saya jualan lagi, ada aja itu berkat untuk menyelesaikan. Ada aja itu, saya juga heran. Sampai akhirnya saya juga ketemu orang Kristen, ada ibu sepuh yang dia langganan juga. Akhirnya dia undang saya ke persekutuan. Saya bilang persekutuan apa? Nanti ibu katanya di sana ada kesaksian. Kesaksian itu harus apa ya? Saya ceritakan dan bagaimana pertemuan saya dengan Tuhan Yesus. Saya ceritakan gitu, ini bagus ada kesaksian. Nanti ceritakan katanya. Waktu itu diundang di salah satu duta besar dari Rumania yang baru kembali ke Indonesia. Jadi ada ucapan syukur. Nah, ada beberapa persekutuan luar yang diundang. Jadi mereka ada persembahan doa, ada nyanyi atau pujian lah gitu. Terus dari yang mengundang ibu saya itu ibu-ibu yang mengundang saya itu harus menyampaikan kesaksian. Nah kita kan tadi muslim nggak tahu kesaksian macam apa. Pokoknya ibu nanti cerita aja bagaimana ketemu Tuhan Yesus, ceritakan dia baik-baik cerita. Itu bagaimana Tuhan memberhentikan saya yang jualan saudara ya. Itu ada Tuhan itu luar biasa. Saya udah ngerendam kacang nih habis saya diundang di salah satu duta besar dari Rumania itu. Saya ceritakan aja itu si Bu Haji Ember tuh belak-belakan gitu seperti ini. Itu tamu yang ada yang nangis, ada yang haleluya. Yang bingung saya lagi saudara, lah kok ada yang seperti ini? Saya bilang gitu, saudara ini kan saya ketemu dia, saya bilang gitu. Kenapa saudara bicara? Iya Bu, katanya kami di Kristen itu kalau ada sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan Yesus itu luar biasa, haleluya, puji Tuhan gitu. Bengong aja Bu Haji itu udah liar-liar juga gitu. Tapi ya udahlah biarin, saya kan udah cerita, saya nggak ngerti kan kesaksian itu. Oh ya ceritakan ketemu Tuhan Yesus. Dari situ saudara, asal saya udah ngerendam kacang, saya pikir besok jualan lagi. Ternyata enggak. Ada yang minta nomor telepon, terus saya diundang kemana, ada yang saya baru ngebungkus-bungkusin, ada orang ke rumah, ibu di mana rumahnya? Oh saya di rumah di kampung, saya gitu. Dia datang, ingin tahu benar apa enggak di rumah gitu. Dia borong susunya, nggak tahu diminum apa dibagikan, kita nggak ngerti. Pokoknya itulah cara Tuhan memelihara saya, sampai akhirnya saya dikenalkan sama salah seorang. Saya masih penasaran, karena gini, saya itu tipikal orang yang
saya harus melihat sendiri, harus dengan mata kepala sendiri, siapakah itu, ajarannya itu seperti apa. Apalagi saya udah merasa dibohongin, ujuk-ujuk ketemu hamba Tuhan yang seperti itu, dari halus menjadi kasar gitu ya, dan itu harus saya nikmatin gitu. Sampai akhirnya saya datang ke kedutaan Vatikan, saya untuk menanyakan siapakah itu Yesus. Dia datang ke saya, waktu itu saya ketemu orang dengan PD, saya ketemu security di situ. Ibu mau ketemu siapa? Saya mau ketemu duta besar di sini. Waktu itu orang Polandia, duta besarnya. Oh, duta besarnya nggak ada bu, katanya sedang pulang kampung. Dia uskup katanya gitu ya, pastor apa uskup gitu ya. Dia sedang pulang kampung katanya ke Vatikan gitu. Nanti saya kenalkan dengan salah satu biarawati katanya, dengan salah satu suster kepala di sini. Oh iya, yes, saya nungguin. Begitu datang ibu-ibu sepuh. Terus dia nanya, Mbak katanya, ada apa katanya, kesini katanya, apa yang bisa saya bantu? Baik, orangnya itu sangat bersenang. Saya bilang, ibu, saya kan nggak manggil suster, ibu boleh saya tanya, ini bapak duta besarnya ada apa enggak? Maklum lah, kenapa saya nanya duta besar? Karena saya sering ketemu dengan para pejabat gitu ya, karena dulu kan seperti itulah posisi saya ya. Jadi ketemu duta besar, ketemu ini itu, pengusaha itu udah biasa. Jadi target saya itu duta besar. Dia katanya duta besar kami sedang tidak ada, dia sedang ke Vatikan, katanya ada acara akad dengan paus gitu ya. Terus saya cerita, sebelah ibu saya mau cerita ya, memangnya Tuhan Yesus ada? Iya, Tuhan Yesus itu Tuhan kami begini. Enggak bu, saya mau cerita. Saya ceritakan itu saudara, A, B, C, D, bla bla, sampai saya bagaimana ditipu gembala, bagaimana saya mau minum racun, susternya yang kaget sampai, oh haleluya katanya, aduh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih katanya Bunda Maria, saya sampai jadi suster kepala seperti ini udah sepuh, belum pernah katanya ketemu Tuhan Yesus. Malah begitu, saya hanya bingung, kok begitu ya, berarti bagaimana itu katanya. Jadi Tuhan kami itu luar biasa, dia bisa datang kepada siapapun katanya, termasuk kepada Mbak itu, dia datang kepada orang-orang yang dikasihnya. Tapi saya percaya dengan iman saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Mbak melihat dengan sendiri, menyatakan sendiri kepada Mbak itu sudah luar biasa. Oh saya bilang, jadi harus bagaimana, saya harus bagaimana. Dia ngasih surat, ini saya kasih surat, nanti Mbak ke itu katanya, ke gereja katedral, ke gereja katedral, nanti surat ini sampaikan kepada Romo di sana. Oh iya, saya ambillah itu surat di amplopin. Udah langsung saya tuh, besoknya saya harus ketemu. Saya datang ke katedral, begitu datang langsung udah banyak lilin, ada patung kan kaget. Yang namanya juga tahu sendiri kan di masjid nggak ada yang begitu kan, tenang saja, ada speaker gede gitu ya, alat toa gitu. Itu juga di luar gitu. Nah ini datang, ada lilin banyak, udah ada patung, jadi saya bingung, ini boleh masuk atau tidak, ini halal atau haram kan begitu. Namanya Bu Haji mau nginjak juga, ini halal atau haram atau bagaimana itu paket gitu ya, paket seperti itu. Tapi saya harus mengantarkan surat ini. Saya ketemu orang di situ, saya mau ketemu Romo, harus ini. Akhirnya dibawa satu ruangan, ketemu dengan bukan Romonya, tapi ada salah satu pastor lah di situ ya. Nah udah saya kasihkan sebelah, Bapak ini ada surat dari kedutaan Vatikan. Oh iya mana katanya ini juga dari suster di sana. Oh iya baik saya. Terus hanya begini, terima kasih kepada Tuhan, anaknya sudah tiba di rumahnya gitu ya. Karena saya juga cerita bagaimana Tuhan Yesus itu mengatakan datanglah ke rumahku. Pastor itu hanya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, anakmu sudah sampai di rumahmu. Cuma begitu. Saya kan bingung lagi, ini ada apa dan bagaimana. Saya tidak puas. Saya tetap tidak puas, namanya orang udah tercabik, lagi mencari kehidupan, lagi mencari ajaran yang benar, tahu-tahu dihadapkan dengan satu permasalahan justru dari hamba Tuhan itu sendiri luar biasa. Tapi bukan juga kalau saya tidak stagnan, langsung lari dan mencari kebenaran itu lagi. Akhirnya setelah itu saya diam, udah ketemu kan, nggak bisa lama-lama bicara dengan pastor, dengan tunggal. Saya keluar, duduk di bawah pohon, saya diam aja di situ. Banyak orang berdoa, ada ini ada itu. Akhirnya saya ketemu salah seorang bapak. Saya bilang, ibu mau nunggu siapa, cari siapa? Saya bilang, saya nggak cari siapa-siapa, saya mau cari Tuhan Yesus. Saya cuma gitu, saya mau cari Tuhan Yesus. Si bapak itu kaget, cari Tuhan Yesus bagaimana ya? Oh soalnya dia datang ke saya bilang, saya harus cari dia. Itu cari bagaimana? Karena belum ada kepuasan, belum ada klik gitu. Saya sulit sekali gitu. Karena memang nggak mengerti. Sampai akhirnya bapak itu bilang gini, oh nanti saya punya teman katanya. Saya punya teman, dia namanya, saya punya teman di Rawamangun, namanya Bapak Steve, nanti saya kenalin. Terus saya tanya, dia pastor atau pendeta? Oh bukan, dia teman saya, kata bapak ini. Sampai akhirnya dia nggak ketemu lagi dengan saya, tahu-tahu ada salah seorang bapak yang menghubungi saya. Apakah ini benar? Katanya, maaf saudara, ini ribut karena saya outdoor ya, outdoor di luar. Saya hanya menyampaikan, ini saya dengan Steve katanya gitu. Saya tanya, bapak ini pendeta ya? Karena saya udah kayak trauma gitu, kayak tahu ada yang nipu saya, istrinya pendeta gitu. Sampai akhirnya saya punya utang gitu.
Bapak pendeta? Oh bukan, katanya. Oh terus Bapak siapa? Oh enggak, katanya. Saya mau ngobrol aja. Oh seperti itu. Bapak tinggal di mana? Oh saya tinggal di Rawamangun. Dia ngundang saya untuk datang ke rumahnya. Baik Pak, ngobrol. Terus saya bilang, di mana? Oh saya jauh, katanya. Pokoknya patokannya begini katanya. Nggak usah takut, nanti pulangnya saya kasih ongkos, kata Bapak itu. Oh iya baik, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nanti saya akan cari tahu. Saya kan Gigi, saudara. Gigi mau mencari siapa itu Tuhan Yesus, bukan mencari siapa itu Tuhan Yesus yang sebenarnya, ajarannya seperti apa, seperti di Kota Padin. Jadi akhirnya saya datang, saya ketemu dengan Bapak Steve ini. Dia menceritakan Tuhan Yesus itu bagaimana. Saya belum connect dan saya hanya aduh kok bingung ya, kok inilah itulah, sampai saya bilang doain aja deh, mungkin saya perlu tenang, perlu istirahat. Akhirnya udah didoakan, nggak lama. Cuma saya bilang ini doanya juga kok sebentar, tapi nggak apa-apa lah, saya bilang itu, yang penting doa saya aminkan aja. Udah begitu saya pulang, sampai akhirnya saudara, saya di situ mulai deh orang mulai kasak kusuk, karena saya juga sudah jarang ke masjid, saya jarang ketemu orang muslim, saya ini dan itu, dan mulai gosip ya. Gosip itu kan cepat sekali. Mulailah dari situ orang dari Dewan Dakwah panggil saya, dari MUI panggil saya, rekan-rekan saya panggil, dari teror, dari marahnya mereka, sampai akhirnya mereka manggil saya dengan niat baik, dalam arti, ibu katanya lebih baik ibu kembali, katanya. Ngapain cari-cari agama lain, itu kan nggak benar, katanya gitu ya. Kembali lagi lah, Islam itu kan agama yang diridhoi, begitu yang sempurna dan lain sebagainya, katanya gitu. Kalau perlu kami ada proyek, kata mereka tuh, untuk membuat, tak usahlah, kata mereka tuh, untuk ikut-ikutan jadi orang kafir. Kami akan memberikan proyek untuk ibu, jangan sampai masuk kepada kekristenan yang nggak jelas. Bilang gitu. Maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak proyek, saya bukannya menolak apapun, biarlah saya hidup seperti ini, saya jalani. Sebetulnya saya bukan ikut Kristen, sebetulnya saya bukan masuk ke Kristen, sebetulnya saya bukan masuk ke Kristus, saya juga tidak mengerti. Tapi justru Kristus yang masuk di hati saya. Pada saat saya membutuhkan seseorang, pada saat saya susah antara hidup dan mati dengan 4 anak yang tertidur, yang saya siapkan membunuh mereka, justru Tuhannya orang Kristen yang datang. Teman saya tidak ada, rekanan saya tidak ada, pejabat apalagi, Tuhan saya pun tidak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak ada yang selamat. Ini saya berjuang untuk ini, saya jihad untuk ini. Tapi kenapa justru Tuhannya orang Kristen yang membantu saya, yang menolong saya pada saat itu, hingga saya bisa selamat sampai saat ini, hingga saya bisa untuk berkarya sampai saat ini. Dari situ saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan, tapi saat itu saya belum dibaptis, belum ada apa-apa, belum memikirkan hal-hal lain, di mana waktu itu saya hanya berpikir suatu saat saya akan mengerti siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Suatu saat saya akan memahami siapa itu dia yang sesungguhnya. Sampai akhirnya udah mulai kasakusuk, udah mulai dipanggil ke sana kemari, sampai dengan Bapak Steve itu bagaimana dia cara menolong saya. Udah katanya, ibu, kami akan membantu ibu, tolonglah saya, ini saya harus bagaimana lagi. Sampai disitulah saya bawa ke satu tempat. Waktu itu saya dibawa ke Ambon, saya tidak mengerti pakai lion itu ya, pesawat lion yang masih orange itulah gitu, yang kayak Metro Mini, bunyinya masih gitu. Saya bingung, saya di sana, saya juga mau apa, saya tidak mengerti, sampai kayak semacam ini apa yang terjadi dengan saya. Saya dipertemukan dengan salah satu hamba Tuhan yang luar biasa urapannya, yang luar biasa mujizatnya ya. Dia hidup sederhana, dia memberikan satu hal, bagaimana saya harus memahami. Dia tidak memaksakan, tapi bagaimana saya bisa memahami. Dan disitulah satu pergumulan, saya diberikan satu pergumulan, bagaimana saya menyerahkan hidup saya, bagaimana saya menyerahkan sakit hati saya. Orang kan bangkrut itu kan sakit hati, saudara. Bagaimana menorehkan hati saya di hadapan Tuhan, dan disitulah saya bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai juru selamat saya. Saya bisa accept, saya bisa receive itu Tuhan Yesus dengan segala dengan segala ujian yang diterima. Tapi saya menemukan bagaimana ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa dari seorang bapak yang seperti itu, yang dengan sederhana menyampaikan, enggak dengan kalimat yang aneh yang membuat saya sakit kepala karena pusing, nggak ngerti. Tapi dengan kalimat sederhana saya bisa menerima Tuhan Yesus di hati saya. Bagaimana saya bisa menerima dan mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau Allah
saya pada saat itu. Di situ saya dibaptis, saya diberikan nama Sarah, dan ya agak bingung juga, tapi ya itulah nama yang sampai saat ini kenapa nama saya lebih terkenal dengan Sarah Nita. Itu juga ada ceritanya, saudara. Pada saat pulang dari Ambon itu, saya pikir akan menjadi pengusaha yang besar. Saya pikir akan menjadi pengusaha kembali lagi, itu akan besar lagi. Ternyata tidak, saudara. Saya hidup seperti itu, tapi bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saya diundang ke setiap dari gereja satu ke gereja lain. Dari situ orang mencari sampai akhirnya saya pelayanan sampai ada salah satu hamba Tuhan dari salah satu gereja di Kebayoran. Dia dengan datang, waktu itu saya kembali ke Makassar dan saya kembali lagi ke Jakarta. Dia menelpon saya dan menghubungi saya. Bu, katanya, bagaimana kalau saya katanya memberi sedikit bantuan untuk ibu untuk untuk ibu sekolah teologi, supaya bisa mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi. Karena begini, kalau ibu terus-terusan dipanggil ke sana sini, kesaksian, lama-lama orang menjadi, benar juga sih, itu banyak kejadian ya. Orang menjadi yang akhirnya tadinya kesaksian benar, akhirnya ditambah, akhirnya menjadi satu kayak entertain gitu. Ibu harus memahami, akhirnya mereka menyekolahkan saya belajar di situ, dan saya mau belajar. Egonya tuh dari ego yang egosentris, dari yang begitu selfish, sampai akhirnya Tuhan kikis juga, bukan mengikisnya yang pelan-pelan, saudara. Bagaimana Tuhan meredam saya, bagaimana Tuhan melenyapkan step by step ego saya, sampai akhirnya hidup saya menyerahkan kepada Tuhan saya seutuhnya, Tuhan Yesus yang dasar yang luar biasa. Dari proses, saudara, bukan proses yang mudah, bolak-balik dipanggil kepolisian, bolak-balik dipanggil MUI, bolak-balik Dewan Dakwah, bolak-balik dipanggil habaib. Menyatakan seperti itu, saya tetap mengatakan, saya tidak masuk Kristen, saya tidak ikut Kristus, saya tidak masuk ke dalam Kristus, tapi Kristus masuk ke dalam hati saya. Itu ucapan saya, mau bilang apa? Dan saya jatuh cinta kepada dia, saya akan mencari dia, saya akan hidup dengan dia. Dia tawarkan, ibu sedang ngontrak, saya ada rumah, saya ada pekerjaan, ada ibu, saya nggak cari rumah lagi, saya nggak cari pekerjaan, saya hanya melayani Tuhan Yesus yang menolong saya. Saya punya utang kepada dia, dan saya punya janji komitmen kepada saya. Yang akhirnya saya juga memahami, kita sudah tidak punya utang karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan utang-utangnya. Tapi saya punya komitmen kalau saya akan menyerah. Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya sangat memberkati kita. Bagaimana pengalaman yang dialami oleh Ibu Haji tersebut, dari proses dia memiliki sebuah usaha dan dia juga tergolong orang yang sangat mampu. Pada akhirnya dia kehilangan semuanya itu dan sampai ke fase dia benar-benar frustasi dan stres akan kehidupan yang dia jalani. Sehingga dia terus berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak menemukan jawaban dari setiap doa yang dia panjatkan. Sampai pada waktu di satu titik dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi, sampai-sampai dia berpikir ingin mengakhiri hidupnya dan juga kehidupan anak-anaknya. Dalam artian dia mau bunuh diri dan juga membunuh anak-anaknya pada waktu itu. Akan tetapi ketika ibu itu kembali berdoa, Yesus datang menghampiri ibu itu di dalam doanya sambil berkata, "Mari datanglah kepadaku." Panggilan ini merupakan panggilan yang sangat luar biasa dari Tuhan yang mengerti akan kehidupan ibu tersebut. Dan Tuhan mau ibu tersebut untuk dia mau lebih lagi mendekatkan diri kepadanya. Sampai pada akhirnya ibu tersebut merasakan bagaimana Tuhan menjamah dia, bagaimana Yesus mengubah seluruh kehidupannya, sampai pada akhirnya dia tidak lagi berniat untuk bunuh diri, bahkan dia berusaha untuk mencari kebenaran dari apa yang dia dapatkan ketika dia berdoa, ketika dia bertemu dengan Yesus di dalam doanya, sampai pada akhirnya dalam proses yang begitu panjang dia menemukan kebenaran yang sejati bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi dia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya, puji Tuhan, luar biasanya dia diperkenalkan dengan Yesus, pribadi Yesus, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan bagaimana Yesus telah mengubahkan kehidupan ibu itu menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dari itu mari kita terus berdoa untuk ibu ini supaya dia terus bertumbuh dalam pengenalannya terhadap Yesus, dan dia juga boleh menjadi berkat, terang, dan garam bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Sekian video dari saya, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.